Yang saya hormati Bapak Dr. Sukamta, Wakil Ketua Komisi 1 yang terbaru, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para anggota Komisi 1 DPR RI yang terhormat. Hampir keceplosan saya ngomongnya rekan-rekan, Pak, tapi dengan segala hormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu anggota Komisi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Pertama-tama, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, saya kira mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di ruang sidang yang terhormat ini pada pagi hari ini. Sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi kami dari Kementerian Luar Negeri untuk bisa menghadiri undangan rapat kerja pada pagi hari ini bersama Bapak-bapak dan Ibu pimpinan dan anggota Komisi 1 yang terhormat. Karena sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang kami emban di Kementerian Luar Negeri, momen-momen dewasa ini adalah momen-momen yang memerlukan sebuah kesepahaman bagi kita di dalam negeri untuk bisa berdiri bersama-sama menyikapi berbagai perkembangan situasi global yang Bapak dan Ibu anggota Komisi 1 yang terhormat juga paham bahwa situasi global ini semakin tidak bisa terprediksi. Kami harapkan lewat rapat kerja pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama menelurkan sebuah hasil yang dapat kami gunakan juga sebagai pegangan dalam rangka menyikapi situasi yang terus berkembang dalam hari-hari ini. Bapak dan Ibu pimpinan dan anggota Komisi 1 yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa beberapa pekan terakhir terjadi eskalasi yang cukup serius, khususnya di kawasan Timur Tengah sebagai episentrumnya, yang tentu saja mengkhawatirkan kekhawatiran bahwa eskalasi ini bisa berkembang merupakan sesuatu yang perlu kita cermati dan pikirkan bersama, yang dimulai dengan serangan Israel ke Iran pada tanggal 13 Juni 2025 yang lalu, yang bertujuan untuk menghancurkan instalasi dan situs-situs pengembangan nuklir Iran. Dari serangan tersebut juga kita ketahui bersama bahwa beberapa pejabat tinggi militer dan beberapa ilmuwan Iran itu menjadi korban jiwa dari serangan tersebut. Kondisi ini diperburuk oleh operasi militer yang dilakukan pada tanggal 22 Juni di wilayah Iran ke beberapa fasilitas nuklir di Natanz, Fordo, dan Isfahan,
yang disebut sebagai operasi untuk menjaga stabilitas regional, yang juga semakin meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut. Pada saat kejadian ini, kami pada saat itu sedang berada di sidang OKI di Istanbul pada waktu itu. Jadi di hari pertama, para menteri luar negeri OKI menyampaikan pandangan dan tanggapannya terhadap serangan Israel ke Iran. Namun di saat hari pertama ini selesai, sesi pertama ini selesai, besoknya atau malamnya terjadilah serangan ke Iran oleh militer Amerika Serikat. Hal ini bukanlah merupakan sekadar ketegangan biasa, namun juga seluruh dunia melihat bahwa adanya satu gerusan atau adanya satu kikisan terhadap penghormatan hukum internasional yang seharusnya menjadi sebuah fondasi dan pegangan utama bagi seluruh bangsa dalam interaksinya satu sama lain. Kemudian juga istilah rules based order kerap dimaknai sebagai sesuatu yang sempit untuk membenarkan langkah-langkah sepihak yang kemudian dipersepsikan sebagai bahwa yang kuat adalah yang benar. Selamat datang Pak Anton. Hal-hal ini kemudian yang menimbulkan lunturnya kepercayaan terhadap tatanan hukum internasional yang sah ini dan melemahnya multilateralisme yang pada paruh pertama abad ke-20 justru diharapkan dapat menjaga lingkungan internasional yang rentan pasca Perang Dunia Kedua. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa rentetan kejadian dan eskalasi ini merupakan sesuatu ya yang kita harap tidak terulang, tetapi tidak ada jaminan bahwa hal ini tidak terulang. Oleh karena itu dalam beberapa kesempatan kami juga selalu menyampaikan, kami selalu menyalurkan aspirasi untuk deeskalasi situasi dan kembali kepada langkah-langkah politik dan langkah-langkah diplomasi dengan mengharapkan kebijaksanaan. Karena apa yang terjadi di satu tempat, terutama di situasi global seperti sekarang ini, apa yang terjadi di suatu tempat, apa yang terjadi di suatu titik akan dengan cepat mempengaruhi kondisi dan situasi di negara-negara lain. Dan satu contoh yang dilihat juga yang menjadi persepsi dari berbagai kalangan, bahwa kondisi di mana Israel seolah-olah lolos dari jerat hukum internasional juga bisa menginspirasi aktor lain untuk bersikap lebih asertif dan mungkin berani juga untuk mencoba melanggar hukum-hukum internasional dengan kedok mengamankan kepentingan nasionalnya. Mengamankan kepentingan nasional dan kelangsungan hidup bangsanya. Saya kira ini juga yang harus kita cermati dan perhatikan bersama, bahwa
survivability dari suatu negara saat ini merupakan menjadi sesuatu yang semakin mengemuka dan dikedepankan. Tidak lagi kolaborasi dan kooperasi, tapi bagaimana suatu negara itu harus survive. Timur Tengah saat ini berada di titik krisis dan sekali lagi kita tidak menutup mata. Dan jika situasi ini tidak dikelola dengan baik, maka rivalitas geopolitik yang semakin meruncing dan semakin membuka ruang bagi konflik terbuka di berbagai belahan dunia, termasuk di kawasan Indo-Pasifik, itu bisa akan semakin meningkat suhunya. Tentu saja sesuatu yang sama-sama kita tidak inginkan. Bapak dan Ibu anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 yang saya hormati, dalam menyikapi situasi yang terus berkembang ini, Indonesia memposisikan diri jelas seperti yang tercantum di dalam konstitusi kita, bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia dan Indonesia akan selalu terlibat aktif dalam usaha-usaha menciptakan perdamaian dunia. Posisi ini juga ditegaskan lagi oleh Bapak Presiden Prabowo pada saat pelantikan beliau di gedung yang terhormat ini, bahwa Indonesia akan memposisikan diri sebagai negara tetangga yang baik dan akan menjalankan politik bertetangga baik dengan semua tetangga-tetangga, baik immediate yang langsung berbatasan dengan kita, intermediate ataupun tetangga yang jauh. Karena ini juga merupakan bagian dari survivability bangsa Indonesia. Kita ingin menjadi bagian dari sebuah kerjasama besar di dunia ini, karena kita juga punya tanggung jawab yang besar kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia. Oleh karena itu, upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dalam menjalankan kebijakan luar negerinya selalu berpegang pada langkah-langkah, pada prinsip-prinsip tersebut. Indonesia sudah menyampaikan bahwa kita mengutuk serangan apapun yang melanggar kedaulatan negara manapun, khususnya yang terjadi kemarin yang dilakukan oleh Israel yang merupakan pelanggaran terhadap wilayah dan kedaulatan suatu negara. Kemudian kita juga mengecam penyerangan yang dilakukan terhadap instalasi nuklir, karena hukum internasional telah jelas-jelas mengatur bahwa instalasi nuklir tidak boleh dilakukan, tidak dapat dijadikan sasaran karena resiko terhadap keamanan manusia dan lingkungan hidup. Dan juga membahayakan rezim non-proliferasi senjata nuklir dan traktat non-proliferasi senjata nuklir. Beberapa hal yang kami cermati di Kementerian Luar Negeri, bahwa Parlemen Iran telah setuju rancangan undang-undang penangguhan kerjasama dengan Badan Tenaga Atom Internasional, serta rancangan undang-undang yang mendukung penutupan Selat Hormuz. Hal ini juga perlu kita cermati karena akan pertama memperlemah peran IAEA, International Atomic Energy Agency, dalam menjaga transparansi nuklir Iran dan mengikis integritas rezim non-proliferasi. Dan jika
Dan penutupan Selat Hormuz apabila dilakukan oleh pemerintah Iran itu dapat berpotensi mengganggu 20% suplai minyak dunia yang lewat di situ. Dan ini juga akan mempengaruhi kita di Indonesia karena impor minyak Pertamina juga melewati Selat Hormuz ada 20,4% dan kita juga terus mencermati gencatan senjata dan perdamaian yang saat ini berlangsung, yang semoga gencatan senjata dan perdamaian ini bisa berjalan langgeng dan lebih lama. Bapak dan Ibu, pimpinan dan anggota komisi